Salam Bapak Ibu dan Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda bisa mendengar rekaman ini, kita bertemu dalam program Jumpa dengan Tuhan untuk edisi hari ini. Sebagai dasar kebenaran firman Tuhan, saya akan bacakan dari Mazmur pasal 119 ayat 10 sampai 11. Firman Tuhan berkata, "Dengan segenap hatiku, aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku, aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau." Sahabat Kristus, pernahkah dalam hidup kita ini mengalami situasi yang serba salah? Kalau jujur akan menjadi salah paham. Kalau disembunyikan, nanti menjadi masalah juga di masa mendatang. Sudah melakukan sesuatu hal, namun menjadi salah pengertian. Sudah berbuat sesuatu, namun menjadi hal yang salah di hadapan orang lain. Daud pun demikian. Dia menghadapi banyak situasi yang tidak mudah dipahami. Ada banyak situasi yang pelik dan menyakitkan yang dia alami. Situasi yang tidak mudah dipahami oleh orang lain. Kalau diceritakan, tidak semua orang mau mengerti dengan kondisi yang dia hadapi. Oleh karena itu, yang dia lakukan hanya mencari Tuhan. Dia hanya berusaha datang pada Tuhan, minta pembelaan Tuhan, minta perlindungan Tuhan, minta kasih sayang Tuhan dinyatakan dalam hidupnya. Pada ayat 11 dikatakan, "Dalam hatiku, aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau." Ada banyak janji Tuhan dalam hidupnya, tapi kalau diceritakan, tidak akan mudah orang untuk memahaminya. Dia akan ditertawakan, dianggap mengacau, bahkan mungkin akan dipersalahkan, dianggap tidak mungkin, atau juga malah dianggap bodoh. Ketika Nabi Samuel datang untuk mengurapi anak Isai sebagai raja, betapa Daud menjadi sosok yang dilupakan. Dia tidak dianggap sebagai anak. Dia dianggap tidak mungkin dan tidak akan masuk hitungan. Oleh karena itu, dia tidak dimasukkan dalam kriteria utama. Sampai akhirnya, saudara-saudaranya tidak ada satupun yang terpilih sebagai raja. Barulah Isai teringat ada anaknya yang lain, yaitu Daud, yang tidak ada di situ. Situasi ini menggambarkan penolakan yang begitu dalam bagi Daud. Namun dia tidak mungkin protes. Ketika ternyata dia yang diurapi menjadi raja, dia sudah mengalami diurapi oleh Nabi Samuel sebagai raja sekalipun, apakah dia langsung dilantik? Nyatanya tidak. Butuh sekian tahun yang tidak pasti. Saya yakin dia juga bertanya-tanya, apakah benar dia menjadi raja? Kapan jabatan itu akan diberikan pada dia? Kalau hari itu dia diurapi, dia pasti gembira dan menantikan saatnya yang tidak lama lagi terjadi dalam hidupnya. Namun situasinya serba tidak jelas dan tidak menentu. Hal itulah yang membuat Daud berkata, "Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu. Sudahlah, biar saya simpan saja janji Tuhan ini. Kalau saya jadi raja, ya puji Tuhan. Kalaupun tidak jadi, ya sudah, tidak apa-apa." Dia tidak mau terlalu terbuka, supaya ketika mendapatkan respon dari orang lain, justru nantinya malah menyakiti dirinya sendiri. Dia pun berkata, "Supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau." Dia tidak mau ketika nantinya janji Tuhan itu tidak segera terbukti. Dia pun menjadi kecewa pada Tuhan, lalu menyalahkan Tuhan, dan jadinya berdosa pada Tuhan. Kadang-kadang kita memilih menyimpan atau diam, bukan karena kita ini tidak bisa diajak bicara. Namun seringkali kita lebih memilih untuk menghindari kesalahpahaman. Kita lebih memilih untuk menjauhi perdebatan yang tidak perlu. Kita pun memilih untuk menolak perbantahan. Pilihan ini pun sebenarnya tidak tepat. Namun daripada terjadi kesalahpahaman, kita seringkali memilih untuk diam. Kita menyerahkan segala pergumulan kita pada Tuhan.
Adakah di antara kita yang pernah ada atau saat ini pun sedang pada situasi demikian? Bertindak sesuatu salah, diam pun juga bukan sesuatu keputusan yang tepat. Namun daripada terjadi kesalahpahaman, kita pun memilih untuk diam. Kita memilih untuk menyimpan dalam hati dengan berlinang air mata. Tidak tahu kapan terjadinya janji Tuhan. Tidak tahu kapan pemulihan itu terjadi. Kita cuma bisa menyerahkan pada kebaikan Tuhan. Sahabat Kristus, percayalah, kasih sayang Tuhan yang tak terbatas akan dilimpahkan atas hidup setiap kita yang mau bersungguh hati menyerahkan diri pada Tuhan sepenuhnya. Janji Tuhan pasti digenapi bagi kita. Tetap kuat iman, lurus jalan, dan senantiasa menaruh harapan pada Tuhan hari demi hari. Mari kita datang pada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang boleh kami terima. Firman-Mu menghiburkan kami, menguatkan kami, meneguhkan kami. Kami mau menaruh percaya kami kepadamu Tuhan. Sekalipun situasinya nggak mudah untuk kami hadapi. Seringkali terjadi kesalahpahaman kalau kami bercerita tentang masalah atau pergumulan kehidupan yang kami hadapi pada orang lain. Kami seringkali lebih memilih untuk diam, untuk menyimpan segala sesuatunya. Kami percaya ketika kami sharing pada Tuhan, kami ungkapkan pada Tuhan. Karena nggak ada pilihan yang lain. Kami tahu Kau tidak akan tinggal diam. Kau akan menolong kami. Kau akan menguatkan kami, menghibur kami, bahkan memberikan kami kelegaan. Tidak tahu bagaimana caranya, tidak tahu kapan waktunya. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan Yesus sanggup menolong kami dengan melakukan berbagai keajaiban di luar yang dapat kami pikirkan dan doakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap melangkah sepanjang hari ini. Tolong kami setiap anak-anak-Mu. Lepaskan kami, kuatkan kami, dan bimbing kami senantiasa ada di jalan-Mu. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat mengalami kasih sayang Tuhan yang tak terbatas dan yang melampaui segala pikiran kita. Salam dari saya Yogi Raharjo dari Mitspa Ministry. Tetap setia sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati.